Pertama, Kang Diki benar, dia memerankan tugasnya sebagai guru. Nah, masalahnya yang sebagai murid diperankan nggak tugasnya? Kan tugasnya murid itu mempelajari, ya, lain ngeunaheun, ya kan? Karena mempelajari ya harus diperhatikan. Misalkan kita memang sudah dikasih settingan, misalkan tahanan maut, kali niatkeun weh. Ya bener weh niat gitu, nggak dipelajari pada saat saya sebelum niat kayak apa, pas niat kayak apa, proses kerjanya si tahanan itu kayak apa, nggak dipelajari, ngeunahkeun teh ya. Terus ilmu pengobatan kayak Kang Pepi betul, tinggal tempelkeun we gitu. Harusnya kita tempelin terus rasain kan gitu. Nah disitulah kita sebagai murid harus tahu apa tugas dan fungsi murid. Kang Diki sebagai guru ya kayak gitu, fasilitator. Dia menyediakan segala fasilitas, kitanya yang tidak berfungsi. Sok. Naon? Ini kan katakan kita di sini kan banyak ya fluktuasi energi dari air. Cuman nggak bisa diserap karena memang tidak sama frekuensinya. Nah kan kalau misalnya kita ingin menyerap energi air yang begitu banyak, melimpah gitu ya, terus karena tidak sama frekuensi itu lantas kita menyamakan frekuensi gitu kan. Apakah setiap kali kita menangkap energi itu harus disamakan dulu frekuensinya, tidak hanya di air, misalnya di mana aja gitu, misalnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak sama bisa saya mau ikutan gitu, karena energi itu gimana frekuensinya, karena energi gelombang hasil tumbukan dia bergelombang. Kalau gelombangnya nggak sama ya lewat. Kalau gitu tiap orang itu kan berarti kan beda frekuensinya. Ya. Berarti kan ada orang yang bisa, ada orang enggak. Semua orang bisa, semua orang nggak bisa. Berpotensi nggak bisa. Jadi kalau dia bisa menyesuaikan diri bisa, kalau enggak ya nggak bisa. Itu dipelajari untuk menyamakan frekuensi atau memang sudah dipelajari? Dipelajari kan, kalian juga dipelajari menyamakan frekuensi sama orang lagi marah, ya kan? Namanya empati ya, diajarin itu teh. Ya kalau nggak nyambung teh dicarekan. Ya, tengenaun sih mah diajak curhat teh cenah. Cuman ya itu ya. Nanti kita juga harus bisa mengukur besaran energi kita dengan apa yang ingin kita serap. Kalau besaran kita ngapain diserap? Karena itu. Atuh itu batur mah duit boga duit 1.000, orang boga duit 1 juta itu pentak kene karunya. Ya, itu harus tahu juga. Sekian nggak perlu. Jadi nggak main serap semuanya diserapin, ayo jin keur modal diserap. Enggak perlu. Kalau yang diserap itu ada efek nggak ya? Ya ada lah. Jadi gering. Gering kan kumaha. Alam ada tidak tahu gering. Nanti kita akan belajar lagi tentang hukum kesinambungan energi, hukum macam-macam, banyak sekali hukum di alam semesta. Misalkan gini deh, misalkan ada satu energi lah ya di sini, kita ambil, ada kekosongan itu sepersekian detik, karena di situ ada frekuensi yang low. Karena ambil, ada kesinambungan dia, akan terisi lagi dan seterusnya. Nah, tinggal berapa lama dan seterusnya tergantung berapa besar yang diambil, gitu kan? Itu kalau masalah energi. Jadi kalau mau nyerap, hukum ini dulu, gedean siapa saya dengan dia. Kalau gedean saya ya udah ngapain, nggak butuh yang kecil-kecil mah. Jangan jadi vampir energi, kemana-mana diserapin. Setiap batu ditamplokin di galentah, ulah ngapain? Ngapain gitu loh. Dan belum terbukti pulang dari sana sakti kok. Ya, gitu. Betul nggak? Tapi bagus nggak Kang? Ya bagus. Misalkan ada batu anomali yang tinggi, yang sedang-sedang mah nggak perlu. Duduk aja di situ, diserap, jangan kan ngapain diserap?
Ya dengan tubuh kita mungkin gedean tubuh kita energinya mah. Kenapa yang dicari yang anomali? Sedangkan kita nggak anomali. Ayo, anomali kan artinya berkelainan. Berkelainan itu diukur dari standarisasi. Standarnya 40, dia 100. Kan gitu kan? Gitu, bukan dari tipe gelombang dan yang lain-lain. Nah, itu setiap energi itu kan memapar kita. Tapi sebelum memapar sel kita, dia memapar dulu energi luar tubuh kita. Kalau seandainya gedean tubuh kita, dia balik nggak? Keblok nggak? Keblok. Makanya ada caranya biar nggak keblok dan seterusnya. Ada teknisnya. Nah, naon ge. Kalau yang di bawah standar misalkan di 30 atau 10 gitu anomalinya, itu teh katanya bisa buat untuk apa ya, stres gitu atau apa biar lebih. Atau kasihan batunya ketularan stres. Nah, itu kumaha kan. Ya nggak apa-apa kalau tega ke batu mah. Tanya batunya, mau nggak kamu ketularan stres? Batu mah moal gelo. Ya memang batu moal gelo. Jadi gini, otak manusia itu kan dia isinya kan fluktuasi energi kelistrikan. Tentunya listrik yang tersorot ya non, naburinya itu non, terpancar keluar tergantung apa yang ada di dalam. Kalau yang di dalam stres, maka fluktuasinya jadi tidak beraturan dan seterusnya. Di frekuensi yang rendah itu bisa ngedem, ngerti nggak? Ngedem tuh meredam. Contohnya gini deh, kita atau dirimu punya air, kelebihan air, punya gayung, satu gayung, tapi itu ada 1 ember kelebihan kan. Dirimu butuh wadah kosong atau wadah isi? Wadah kosong untuk menampung kelebihannya, kan gitu. Nah, kelebihannya itu terserap atau bisa ditampung oleh yang kecil itu. Makin kecil frekuensi, makin bisa menampung fluktuasi kita yang tidak beraturan itu. Iya kan? Benar kan? Iya, kayak gitu aja. Tapi kan kasihan tuh si batu ya. Nah, itu ngaruh ke alam sekitar. Ya ngaruh. Jadi dibuang sampah. Buang sampah. Jadi manusia, Anda otak segede gitu lemah banget ya, ngatasin stres aja nggak bisa. Ditempel-tempelin ke batu ya, lamun tera ke batu mah nyata naon ieu sahanu khalifahna gitu. Kan harusnya khalifah teh mengelola batu supaya tidak stres. Ini malah batu mengelola manusia biar nggak stres gitu. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja dan bagus-bagus aja. Berarti sebetulnya bukan hanya si batu itu yang kena gitu ya, kena apa yang nampung alam sekitar. Pertanyaannya gini, air stres teh naon? Stres teh ya, stres sebab hutang. Stres itu kan berkait penyikapan ya. Bukan masalah kan stres mah? Bukan. Iya. Jadi rek ditempelin batu berapa puluh jam ge ari penyikapannya masih salah, manya stres teh liur deui kitunya. Lama-lama batu eta didatangan batuna stres. Udah bawa. Tempelkan dia bentar. Ya gitu ya, mending dicari solusinya biar nggak stres. Tapi oh ya, ngomong-ngomong stres gini, manusia itu kan sebenarnya dikasih seluruh kunci yang mengatur tubuhnya gitu. Orang stres itu kan hanya karena takut saja. Kalau dia berani mah mati kayak, kalau berani mah biasa aja kan. Iya gitu. Jadi ya udah tinggal kalahkan rasa takutnya. Takut itu software. Iya. Takut itu ajaran. Yang dikulsafat. Ya. Dipelajari, lebih tepatnya dipelajari, didoktrinkan. Jadi ya kalau biar nggak stres tinggal berani aja. Ya intinya mah itu mah lebih ke apa ya, waskita ya. Naon waskita teh? Waspada. Was kitanya. Tambah skipnya tuh ya banyak. Ya intinya gini, kalau stres itu kan tekanan. Apa yang menekan? Tentu sesuatu yang dianggap tidak enak. Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang dianggap tidak enak. Kenapa tidak ingin terjadi? Karena kita nggak siap. Kalau kita siap dengan resikonya ya biasa aja. Berarti nggak netral.
jauh dari netral itu mah. Berarti acara netral jauh. Nyanya jong atuh lamun jelma stres kene kayak saya mah jauh dari netral. Ya, Febi belum nanya. Saya mah paling tadi kepikiran ini nggak tahu, mungkin bukan pertanyaan tapi onak-onak lah, banyak onak-onak. Jadi kan ngobrolin tentang energi, terus ngobrolin tentang guru kita kan Kang Diki gitu kan. Kalau saya lihat kan Kang Diki itu terlalu baik lah gitu ya. Jadi misalnya terkait energi metafisik, misalkan dia membuatkan, memformasikan, kita tinggal pakai kan, transfer kita pakai. Jadi dari situlah akhirnya ya karena katakanlah misalnya si energinya cerdas kan, jadi kita keenakan lah gitu, dalam tanda kutip keenakan, karena kita sudah disiapkan yang udah otomatis gitu, katakanlah seperti itu. Sedangkan kan kita tidak tahu bagaimana energi itu bekerja kan. Kalau Kang Diki kan beliau kan mungkin sebelum membuat si metafisik itu kan riset dulu, mendalami dulu, mengenali dulu dan sebagainya, sehingga jadilah tuh si metafisik itu diformulasikanlah dan jadi misalnya grads misalnya kan, udah jadi baru kita di itu kita tahu beresnya aja kan. Nah dari situlah positif negatifnya ada. Kayak semisal inilah menanak nasi kan, sekarang makan enak ada magic jar kan gitu, sekarang masukin beras, air, terus pencet kan jadi. Nah jadi ya seperti itulah metafisik yang Kang Diki kasih itu, jadi udah canggih. Sedangkan kan kalau dulu kan kita kalau anak nasi kan rada ribet kan, harus gimana dulu kan gitu ya, tidak sesemudah sekarang. Akhirnya kamar anak tipis dulu cenah. Iya. Nah dari situlah kan gitu ya, karena kita sudah diberikan keenakan itu ya. Nah itulah dampaknya. Jadi sehingga negatifnya kalau untuk saya pribadi, jadi ya kangenahan lah keenakan gitu. Jadi nggak mau mikir, udah ada yang enak ini tinggal tempel dah ini mah cerdas udah kan gitu. Ya emang cerdas ya, energi itu yang memformulasikannya dia emang brilian gitu, membuat energi secerdas itu. Yang jadi masalah mah kita yang ditransfernya kan, yang menggunakan itu tidak terpikir sedikit pun untuk menelusuri, mempelajari energi tersebut. Nah kan gitu. Nah itulah untuk saya pribadi. Nah, terus kedua, untuk sebuah event misalnya penyerapan energi alam, nah kan Kang Diki sudah mengkondisikan dulu alamnya gitu, jadi sehingga Kang Diki tinggal serap aja gitu ya, karena sudah dikondisikan oleh beliau. Jadi emang enak banget kita mah gitu, segala difasilitasi oleh beliau dulu gitu. Sehingga kan pernah ada sebuah event, kita murid-murid lah gitu kan, Kang Diki belum nyiapin apa-apa, so tahu datang ke sebuah tempat kan, yang di Malang itu. Iya kan, datang ke sebuah tempat, ke batu nempelin, karena tahunya sebuah batu teh bisa mengakselerasi, padahal mah sama Kang Diki belum di setting, pada nempelin aja. Nah malah keserap energinya sama batu itu kan, malah jadi lemas, malah gimana kan. Akhirnya Kang Diki tuh kata Kang Diki kan kuat tak kan kuat aja di setting mana marane, jadi akhirnya kalau ngasih kerjaan baru kan gitu, jadi so tahu kan. Nah itulah karena mungkin misalkan yang waktu lalu pun di batu ini kita disuruh nyerap energi gitu ya, udah lah iya. Kita serap dan sarwan masih sama aja tempatnya gitu. Ya itu, jadi efek kurang bagusnya gitu, terlalu difasilitasi itu gitu, jadi kitanya kurang berpikir, ya tinggal enaknya aja lah gitu. Jadi, banyaknya ilmu teknologi. Ya itu, ya kayak tadi udah dikasih magic jar, tinggal colok kan gitu kan, bahwa lama nanak nasi kan susah gitu. Nah tapi kalau kita udah tahu teknisnya nanak nasi seperti bahula gitunya, nah jadi itu bakal lebih mudah ketika kita menemukan sesuatu yang instan gitu. Ya makanya saya ya alhamdulillah kan, terima kasih oleh Kang Diki diberikan fasilitas, diberikan energi. Nah dari situlah saya mulai berpikir, saya pribadi gitu, ketika beliau sudah tiada, nah kan kita harus gimana kan. Kemarin mah kita segala dikasih, ya akhirnya ya saya sendiri ya harus menelusuri, mengkaji sendiri ya sebisa-bisalah begitu. Kalau saya begitu Pak. Ya. Benar, dua anak benar. Pertama Kang Diki benar, dia memerankan tugasnya sebagai guru. Nah masalahnya yang sebagai murid diperankan nggak tugasnya?
Kan tugasnya murid itu mempelajari. Nya lain ngeunaheun. Iya kan? Karena mempelajari ya harus diperhatikan. Misalkan kita memang sudah dikasih settingan misalkan tahanan maut. Kari niatkeun weh. Ya bener weh niat gitu. Nggak dipelajari pada saat saya sebelum niat kayak apa, pas niat kayak apa, proses kerjanya si tahanan itu kayak apa nggak dipelajari. Ngeunaheun teh ya. Terus ilmu pengobatan kayak Kang Pepi betul, tinggal tempelkeun we gitu. Harusnya kita tempelin terus rasain kan gitu. Nah, disitulah kita sebagai murid harus tahu apa tugas dan fungsi murid. Kang Diki sebagai guru ya kayak gitu, fasilitator. Dia menyediakan segala fasilitas. Kitanya yang tidak berfungsi. Makanya benar kata Kang Pepi. Sudah, saya di sini juga sama. Stop, ngeuneunaheun teh stop. Wayahna urang kudu apruk-aprukan, kudu aprak-aprakan. Walaupun apruk-aprukan dan aprak-aprakan itu jelas benang merahnya, harus jelas. Kalau apruk-aprukan ngacapruk ting juga valid. Kan gitu. Nah, dira kalau bisa disaksikan semuanya. Latihan kayak tadi, paling saya ngomong nih gini nih sok, lanjut. Latihan tuh sendiri dan segala dek, gitu kan ya. Apakah saya nggak ada fungsinya? Ada. Saya menjaga, tetap mengawasi. Karena guru mah tetap harus mengawasi, dah. Harus selamat, budak teh datang selamat, balik selamat, gitu kan ya. Terus maksimal nggak hasilnya? Tadi kenapa saya hentikan? Karena kalian tidak maksimal di sana, ada loba hulengna daripada nah. Kan gitu. Nya, kalau katunu jadi udah dahar we geus. Nah, gitu. Kenapa Kang bukannya dipecut malah diudahkeun tah? Karena saya tahu sifat tubuh. Tubuh kalau sudah emoh, ya mau dipaksa kumaha moal. Gitu. Sudah capek, mungkin sudah apa, ya udah mending suruh istirahat dulu. Belajar mah masih bisa lain waktu gitu. Jadi deal ya, bahwa kita untuk apapun harus bisa mengetahui. Untuk tahu harus sadar, terkoneksi, dan waspada, teliti. Itu kunci. Nggak ada istilah gampang. Ada gampangnya kieu, nggak ada istilah gampangnya. Biar apa sih Kang ngadieu maneh? Biar kita punya ilmu. Bukan cuma punya pengetahuan. Itu bukan cuma punya informasi, maaf, punya informasi doang gitu. Gitu? Kenapa ya Kang? Misalkan di kunjungan pertama kita bisa berendam di air berapa menit, misalkan setengah jam full. Nah, di kunjungan yang kedua kayak sekarang paling berapa, nggak nyampe, kemarin kan bisa nyampe 45 menit gitunya. Kok sekarang nyampe setengah jam juga nggak tahu gitu. Kenapa bukannya bertambah malah jadi lebih down? Kenapa itu? Ya pertama memang suhu air beda jauh ya. Suhu dulu kan kita latihan mas udah panas begini. Sekarang pagi dingin banget memang gitu. Yang kedua tahu nggak bahwa hal buruk itu mudah sekali menular. Tenilah hanjat kacau tuh semuanya. Ya, tenilah hanjat ini mulai terganggu. Udahan saya juga mulai nih hayang jadi hayang hanjat orang mah. Nah, jadi kacamata kuda. Jadi kalau menurut saya sih faktor suhu itu yang sangat dingin. Tapi makanya kenapa saya sejak awal saya ngomong jangan dulu olah nafas, penyesuaian dulu, terima dulu gitu ya. Karena ini saya ngerti ini pasti lebih dingin dari biasanya. Karena kok nggak langsung olah nafas saja Kang? Olah nafas itu untuk membangkitkan hawa panas itu butuh butuh nggak langsung cuk panas enggak. Kalau kita belum tiba-tiba itu sedangkan suhu sangat dingin, kalah kuti isna sebelum naik malah ngahodod. Jadi tadi nyara rasaan gitu, penyesuaian dulu nggak langsung. Sudah cukup ya. Cuman pas kan air satu pas pengejangan gitu. Pas pengejangan teh, nah kalau kejadian norok sok. Iya ada salahnya dikejangin. Harusnya nggak usah. Nggak usah dikejangin, salurin aja. Salurin doang. Karena pada saat dikejangin pembuluh darah itu kan melebar. Kan gitu, melebar, pori-pori juga membuka ya, masuklah itu si dingin, bukan dingin masuk kayak gitu bukan, tapi efek dinginnya lebih terasa. Nah itu sih
Kalau yang waktu awal mah memang nggak ada apa pengejangan, hanya aman-aman wae gitu. Yang waktu minggu sebelumnya ya aman-aman. Nah ini mah jadi baru sebentar udah norok-tok bisa. Jadi pelajarannya apa? Jangan pakai pengejangan. Ya, kalau teneng tenggelam di lautan, tong loba motah. Gitu, cicing we gitu, nanti juga ngambang. Ikuti safety energy, nanti juga nggak cepet kedinginan. Daripada loba motah, beak energi langsung lowbat, udah. Gitu. Nah, tadi Mas, pengalaman saya mah pas pas masuk kepala Kang, pas sebelum masuk kepala mah aman-aman, kayaknya kuatnya sejamah gitunya. Pas masuk tuh tah mulai tak kacau Ya. jadi meroktok pokoknya. Ya benar, ada kepanikan sin paeh lah. Ya setiap orang begitu kan, kalau kepalanya masuk air teh paeh aing sia paeh gitu. Enggak sih, kamu mikir gitu. Mikirnya apa? Modar. Lain. Sih gak kemari. Iya sih memang ada. Enggak kemari, taunya pas dilihat tangan gitu kan bengkak enggak. Iya, karena dingin banget sih. Tapi ya bagus. Bagus dalam arti gini, kita menempatkan tubuh di posisi ekstrim itu bagus. Bener bagus. Ya mungkin panasnya tuh nggak akan kerasa sekarang, tapi nanti setelah tidur atau pasti latihkan besoknya si hawa panasnya lebih cepet gitu. Kayak gitu. Ya bener. Laras bisa. Ya. Laras. Nah. Ya tadi juga saya kan belum olah napas, jadi si sel-sel juga nya otomatis si hawa panas teh gitu. Jadi sebelum olah napas juga udah anget gitu. Otomatis sih itu mah. Tapi kalau saya mah sih sebetulnya mah si hawa dingin itu pas awal hungkul sebetulnya mah. Nah terus pas itu teh nggak lama kemudian mah ada sigahan teh itu teh si awak teh gitu teh. Nah terus memang pas beberapa menit ya lumayan inilah rada dingin tuhnya, kalau saya jadi rada belum bisa menyesuaikan gitu, padahal udah stabil awal lama. Nah terus pas direndemin tuh, direndemin justru lebih enak gitu, jadi direndemin kan karena dingin semua jadi rata gitu, jadi pas keluar tuh jadi lebih hangat gitunya. Pas pertama, kedua, ketiga makan gitu. Nah, tapi lama-lama nggak tiris. Ya intinya gitu. Intinya pada saat kita gagal mensuplai energi yang cukup, ya mulai dingin. Saya juga stabil pada saat dia teneng hanjat, tenilah hanjat, mulai terbagi konsentrasi, ngobrol, mulai saya juga kia ngadeg-deg. Karena langsung low si energi yang tersuplai hilang. Karena nggak konsen. Dibalikin lagi rada hese. Gitu. Memang begitu. Tapi waktu di mobil kan kita ngobrol, nah di tubuh lamun tiris kan norok-tok, terus biar nggak terasa dingin, kumacarana ya udah kejangkan lagi gitu. Betul, di luar air. Oh, di luar air. Kalau di dalam airnya sama lah, kita lagi didekap oleh rasa dingin air. Kita memang harus mengkeret. Harus mengkeret kan si pembuluh darah itu. Terus si kejangkan malah digedean ya. Kirain saya teh makanya sama aja kirain teh. Matakna pas itu kejangkan lebih cepat dinginnya ya. Iya, harusnya di luar air, kan di luar air kita nggak didekap rasa dingin. Kalau di dalam air, di dalam rasa dingin kita perlu menyempitkan pembuluh darah supaya kalor nggak keluar. Nah waktu yang pertama kali mah kan enggak, ya udah terima gitu. Memang kerasa si dingin tapi di dalam tubuh itu anget gitu. Ya. Itu teh masuk ke koneksi atau kesadaran atau apa sih Kang? Ya itu metabolisme tubuh, cara kerja itu bergerak sesuai alam. Siri, sieta bahagia. Bekerja sesuai alam. Iya. Nah itu kan harusnya kita pelajari. Nah itu alam bekerja begitu, kita pelajari, nanti kita tuh bisa bergerak sesuai dengan pergerakan alam. Ya itu teh kami tuh apa ya, apa karena saya lagi musim atau apa gitu ini teh. Jadi yang sekitar ya memang dingin, air dingin gitu, kerasa di kulit itu dingin, tapi di dalam tubuh itu ya tetap hangat gitu. Salur biasa we nyantai we. Dan tadi mah ditegangkeun gitu, pengejangan Nah itu contoh ya, saat guru menjelaskan kalau ngadeg-deg kan gini, kalimatnya gini. Kalau kita kedinginan, kenapa bergetar badannya? Iya. Lagi nggak ngomongin di dalam air loh ya. Nggak ada yang ngomongin di dalam air.
di luar air gitu. Siapa yang ngomongin di dalam air kudu kejang? Nggak ada yang ngajarin gitu. Kiranya sama wae-nya. Ya kan jadi ilmu baru lah. Diremet. Di ilmu baru. Udah cukup? Cukup ya. Ya udah mungkin hari ini seperti itu, pelajarannya banyak. Yang jelas semua adalah proses berlatih. Di dalam proses berlatih tidak ada salah, tidak ada gagal. Semua benar dan berhasil. Gitu. Kenapa begitu? Justru dari ketidakberhasilan itu membuat kita jadi tahu oh itu tuh tidak berhasil yang kayak gitu. Nah, minimal berhasil tahu itu penting. Iya loh. Bagaimana orang menjadi bisa kalau dia tidak berhasil tahu? Bagaimana orang berhasil tahu kalau dia tidak berhasil tidak tahu? Karena kan selama ini kan kalau yang namanya berhasil itu mencapai titik yang misalkan jadi A B C D gitu kan itu. Ya, tadi sampai titik ABCD. Gitu. Jadi namun acan bisa can sampai bisa misalkan yang akan suruh gini tak belum mencapai target itu belum berhasil. Ya, memang belum berhasil libat target. Tapi kan untuk berhasil mencapai target ada berhasil lain kan? Berhasil tahu, berhasil tidak tahu. Dan itu tidak pernah kita pikirin. Salah sendiri ya. Ya sudah gitu aja, Teneng nanti ngajak ngobrol, nggak gosip. Tungtungna. Udah aja. Curhat. Ya bagi teman-teman yang lain yang mau bergabung silahkan. Tapi kita cuman punya informasi sedikit. Ya saran saya mah apapun harus bisa sampai disadari, sampai bisa diteliti, biar kita punya pengetahuan. Mungkin kita balikin ke Kang Pipa J. Ya, hatur nuhun, terima kasih kepada Kang Rocky yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa lah, ya. Banyak ilmu yang bisa kita serap. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu bisa kita bukan cuma menjadi sekedar informasi yang untuk meninabobokan buat sebelum tidur kan suka mendengarkan dulu tuh tidur ya kan gitu. Nah tapi mudah-mudahan bisa kita aplikasikan kan gitu, kita menjadi sesuatu yang berguna itu ketika ilmu itu kita aplikasikan lah, seperti itulah ya untuk ya gitu. ya gitulah intinya mah ya. Untuk mempersingkat waktu kita tutup aja ya, karena ini kayaknya udah 1,5 jam lebih. Waktunya sholat duhur. Kita mau cepet-cepet wudhu. Ya siap, sekian. Sampurasun. Kayak merapat duduk dulu. Merapat.